Bab 81. Francine berbalik dan menunjuk Corinne. Itu kamu. Itu salah satu tipuanmu lagi. Kamu pasti menyalahkan wanita ini. Corinne merentangkan kedua tangannya dengan polos. Francine, apakah kamu hanya akan merasa puas jika aku menjadi pendamping seperti yang kamu harapkan? Francine menjawab dengan tidak senang, apa maksudmu, seperti yang kuharapkan? Kau adalah pendampingnya. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Francine, dan menimbulkan suara yang nyaring. Pamela terengah-engah, setelah menamparkan cucunya karena marah. Apa kau belum selesai, Francine? Setelah keributan yang kau buat di rumah, sekarang kau ada di kantor polisi, membuat keributan lagi. Corinne adalah adik iparmu. Kenapa kau terus mempermalukannya seperti ini? Nenek, apakah nenek baru saja menamparku? Francine yang tercengang mengangkat tangannya untuk menutupi pipinya yang memerah. Dia merengek, nenek tidak pernah memukulku sejak aku masih kecil, tetapi nenek menamparku karena Corinne. Hati Pamela menjadi lembut saat melihat air mata menetes dari mata cucunya. Namun, Francine sudah melewati batas. Sambil menggertakkan gigi, dia menegur dengan tegas, seharusnya aku menamparmu lebih awal. Kau tidak akan bersikap seperti gadis manja jika aku mengajarimu dengan baik. Minta maaflah pada Corinne sekarang dan mintalah pengampunannya. Nenek, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Francine mengamuk dan berteriak seperti wanita gila. Dia pendampingnya. Aku berkata jujur. Itu dia. Corinne Carew menjual jasa seks di hotel itu. Di tengah omelannya, dia berlari ke arah Corinne, melingkarkan jarinya di leher Corinne dengan agresif, dan mengguncangnya dengan keras. Akui saja bahwa kau adalah pendamping di hotel itu, dasar wanita tak tahu malu dan memalukan. Corinne tidak dapat berkata apa-apa ketika Francine terus mengguncangnya. Para polisi di kantor polisi segera mengepung mereka. Apa yang kalian lakukan? Ini kantor polisi. Hentikan apa yang kalian lakukan sekarang juga. Pamela begitu cemas hingga hampir pingsan. Francine, hentikan. Jeremy baru saja menghabiskan rokoknya dan memasuki stasiun, tepat pada waktunya untuk melihat neneknya terjatuh. Dengan tatapan dingin, ia memerintahkan Francine, lepaskan dia. Francine selalu merasa takut terhadap kakaknya sejak kecil. Kali ini, dia mengabaikan rasa takutnya dan berkata dengan kasar, "Kakak, kamu tidak bisa menjadikan wanita ini istrimu." Ekspresi Jeremy menjadi gelap. Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Ketakutan dengan sikapnya, Francine segera melepaskan Corinne. Jeremy menyerahkan Pamela kepada Tommy. Ia melangkah dan mengangkat wajah Corinne untuk memeriksa bekas merah di lehernya. Apa kau bodoh? Desisnya. Apa kau tidak tahu cara menghindari tangannya? Corinne mengernyitkan dahinya karena tidak senang. Tuan, ini adalah kutukan korban yang biasa. Dia menyerangku, jadi mengapa Anda tidak menyalahkannya karena menyerangku? Anda bahkan menyalahkan saya karena tidak menghindari serangannya. Keluarga Holden adalah sekelompok orang yang tidak masuk akal. Ketegangan Jeremy berangsur-angsur mereda setelah mendengar jawaban Corinne. Ia mencubit pipinya. Lihatlah dirimu dan lidah tajammu itu. Corinne mengerutkan bibirnya. Aku baru saja tersedak dan disinilah kalian, mencubit pipiku. Seperti yang kukatakan, kalian Holden adalah sekelompok orang yang tidak masuk akal. Jeremy tertawa, tangannya yang kapalan mengusap kepala Francine. Setelah itu, dia menoleh ke samping untuk menatap Francine dengan tajam. Kau, gerutunya, pulanglah, sekarang. Francine bisa tahu kalau kakaknya sedang marah. Dia mencoba meredakan kemarahannya saat dia lemah. Merengek, Jeremy. Namun, Jeremy tidak mau repot-repot menatapnya lagi. Sebaliknya, ia terus memeriksa tanda merah di leher Corinne yang putih. Ia merasa sakit seolah-olah rasa sakit itu adalah miliknya. Apakah sakit? Corinne memutar matanya. Tidak sesakit saat kau mencubit wajahku. Bibir Jeremy sedikit terangkat saat mendengar ini. Lain kali, lebih berhati-hatilah. Bibir Corinne terkatup tipis saat dia memutuskan untuk mengabaikannya. Cara Jeremy memperlakukan Corinne membuat Francine tercengang. Dia tidak pernah sesabar dan toleran ini terhadap wanita lain. Hal itu hanya menambah bara api dalam hati Francine saat dia menatap Corinne dengan tatapan mematikan.
Corin berhasil melarikan diri lagi kali ini. Lebih baik kau berhati-hati. Aku tidak akan bersikap lunak padamu lain kali. Desis Francine pada dirinya sendiri. Tommy membantu Pamela berjalan keluar, dan Francine mengikuti mereka. Tiba-tiba, dua petugas polisi mengawal seorang pria setengah baya yang gemuk ke kantor polisi. Pria itu melihat Francine dan bergegas menghampirinya seolah-olah dia adalah penyelamatnya. Dia mencengkeram pakaian Francine dengan tangannya yang terborgol. Nyonya Holden, Nyonya Holden, wah, senang sekali melihatmu di sini. Tolong selamatkan aku, Nyonya Holden. Pria itu tak lain adalah Richard Channing. Francine panik dan menghindari kontak mata dengannya. Ahem, apa yang kau bicarakan? Kau salah orang. Aku bukan Nyonya Holden, aku bahkan tidak mengenalmu. Bab 82, Richard tercengang oleh perubahan mendadak Francine. Nyonya Holden, bagaimana bisa kau mengabaikanku? Kaulah alasan aku tertangkap. Kau salah orang. Aku tidak tahu siapa kau. Lepaskan aku, dan menjauhlah dariku. Francine yang merasa jijik mencoba menghentikan Richard dari menarik pakaiannya. Dia memarahi para petugas, apa yang kalian tunggu? Bawa penjahat ini sekarang. Kenapa kalian biarkan dia bicara omong kosong di sini? Tidakkah kalian lihat dia membuatku takut? Setelah itu, Francine segera melangkah ke depan dan mencoba menarik Pamela. Nenek, ayo kita pergi. Terlalu banyak orang berbahaya di sini. Richard marah besar saat ia diseret oleh polisi. Ia meronta dan berteriak, Nyonya Holden, kau mencampakkanku setelah kau memanfaatkanku, berpura-pura tidak mengenalku. Baiklah, jangan salahkan aku karena melakukan ini. Kau memaksaku melakukan ini. Setelah itu, Richard menoleh ke arah polisi. Tuan, saya ingin membuat laporan. Dialah orangnya. Dialah yang meminta saya melakukannya. Dialah dalangnya. Tindakan yang tiba-tiba itu membuat semua orang memusatkan pandangan mereka pada Francine. Nenek, orang itu gila. Ayo kita pergi sekarang. Francine berpura-pura tenang, dan yang ada di pikirannya hanyalah meninggalkan tempat itu. Namun, Pamela merasa ada yang tidak beres dan tidak mengikuti Francine. Ia berbalik dan bertanya kepada petugas, Tuan, kejahatan apa yang dilakukan pria ini? Bu, orang ini ditangkap karena kami memergokinya memasang kamera di hotel untuk memata-matai orang lain. Ini pelanggaran privasi, jawab salah satu polisi yang menangani kasus tersebut. Awalnya, Richard berusaha menyenangkan Nyonya Holden, agar ia bisa mendapatkan dana investasi dari Tuan Jeremy. Maka, ia pun berencana untuk menjadikan Corin sebagai pendamping. Namun, demi kesenangannya sendiri, ia memutuskan untuk memasang kamera mini di ruangan itu untuk merekam Corin yang tengah diserang oleh pria itu, dengan maksud untuk menyimpannya untuk waktu senggang pribadinya. Sebelum dia bisa merekam apapun, untungnya, polisi menerobos masuk ke ruangan dan menangkapnya. Dengan wajah serius, Pamela menatap Richard dan berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk menatap cucunya. Francine, apakah kamu mengenal pria ini atau tidak? Tatapan Francine goyah saat dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak mengenalnya. Jangan dengarkan dia. Dia mungkin gila atau semacamnya, dia salah orang. Kemarahan Richard memuncak lagi ketika Francine bersikeras tidak mengenalnya. Richard tahu bahwa jika ia turun, ia akan membawa Francine bersamanya. Nyonya Holden, sebagai orang terhormat, saya heran, wajah Anda tidak memerah setelah berbohong. Bukankah Anda yang memberitahu saya lokasi Corin hari ini? Anda membantu saya membuatnya pingsan dan membawanya ke Holden International Hotel agar saya bisa menjadikannya pendamping. Wajah Francine memerah karena panik. Dasar pembohong. Aku tidak melakukan itu. Setelah 2 putaran kejadian yang menegangkan sebelumnya, jantung Pamela menjadi lebih kuat dan mampu menahan iritasi lebih lanjut. Dia menekan dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya kepada Richard dengan suara serius, mengapa kamu memanggilnya Nyonya Holden? Mendengar ini, Richard jadi bingung. Bukankah dia istri Tuan Holden? Aku bertemu dengannya di pintu masuk perkebunan Holden. Dia bilang dia istri Tuan Jeremy dan ingin membantunya memikirkan cara untuk menghancurkan kekasih Tuan Jeremy, Corin Carew.
Francine segera membantahnya. Nenek, aku tidak, jangan dengarkan dia. Pamela memejamkan matanya. Ia tidak pernah menyangka cucu kesayangannya berani melakukan hal seperti itu. Ia tidak sanggup menanggungnya. Kalau saja Tommy tidak memeganginya, dia pasti terjatuh. Siapa kekasihku lagi? Tanya Jeremy dengan suaranya yang dalam. Dia berjalan mendekat. Wajahnya yang dewasa, tegas, dan tampan tampak menonjol di antara para petugas. Aura yang terpancar darinya juga luar biasa. Richard terkejut. Tuan Jeremy, Anda juga di sini. Siapa yang kau bilang kekasihku? Tanya Jeremy lagi. Kemudian, Corin melangkah keluar dari belakang Jeremy dan berdiri di sampingnya. Ia tampak mungil jika dibandingkan dengan pria jangkung itu. Ia menguap. Setelah beberapa kali menguap sepanjang hari, ia merasa mengantuk. Mata Richard membelalak. Corin, kenapa kau di sini juga? Bukankah kau sudah? Corin memiringkan kepalanya sedikit ke lengan Jeremy. Sambil mengangkat alisnya malas, dia bertanya, aku apa? Ditangkap karena menjadi pendamping. Jeremy menundukkan kepalanya menatap Corin dan menggunakan lengannya seperti bantal. Bab 83. Interaksi antara Corin dan Jeremy menunjukkan bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Hubungan itu tidak tampak manis dan penuh kasih, tetapi entah bagaimana, orang-orang dapat dengan mudah yakin bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Apakah Tuan Jeremy menyelamatkannya? Pikir Richard dengan wajah tidak percaya. Ia menebak, apakah berhasil naik jabatan dari sekadar simpanannya. Anda, Corin mengangkat tangannya dengan bangga dan menatap pria di sampingnya. Tuan, apakah Anda mendengar dia memanggil saya sebagai majikan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Cara dia mengeluh seperti anak kecil sungguh menggemaskan. Jeremy menyipitkan matanya ke arahnya sementara bibirnya melengkung ke atas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Richard dengan pandangan merendahkan. Siapa yang jadi majikannya? Coba katakan lagi. Richard mengangkat bahu gugup. Dia. Bukan. Tommy mendekat dan berkata dengan tegas, maaf, Nona Corin adalah istri sah majikan saya. Satu-satunya Nyonya Holden. Apa? Richard mendapat ketakutan terbesarnya. Itu berarti, semua yang dia lihat, seperti saat Corin dan Tuan Jeremy berpelukan di mobil, dan saat Corin makan bersama Tuan Jeremy. Selama ini mereka sudah menjadi suami istri yang sah, dan dia mengira gadis itu hanya sekadar kekasihnya. Aku salah besar, katanya pada dirinya sendiri dengan takut. Dia sudah tamat. Dia tidak hanya menyinggung Nyonya Holden yang asli, tetapi dia bahkan mencoba bersikap superior dengan memecat Corin dari Alpha Enterprises. Tidak seorang pun akan menduga bahwa orang desa ini bisa menjadi istri Tuan Jeremy, seorang pria dari keluarga kelas atas. Richard mengira ia akan ditahan selama maksimal 10 hari hingga setengah bulan atas kejahatan yang dilakukannya. Namun, mengetahui bahwa ia telah menyinggung Tuan Jeremy dan istrinya, akan menjadi sebuah keajaiban jika ia bisa bebas lagi. Jika petugas tidak menangkapnya dari kedua sisi, dia pasti sudah jatuh berlutut. Tuan Jeremy, Nyonya Holden, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang ini. Maafkan aku atas apa yang telah kulakukan, tolong biarkan aku pergi. Itu dia, wanita ini berpura-pura menjadi Nyonya Holden. Dialah yang menghasutku untuk mendirikan Nyonya Holden yang asli. Richard mencoba menyelamatkan dirinya dengan membawa Francine kembali ke dalam masalah. Francine panik. Diam, Richard Channing. Jangan membuat tuduhan fitnah. Karena Richard tahu Francine bukanlah Nyonya Holden yang sebenarnya, dia tidak lagi takut padanya. Kenapa? Mengerjakan. Kamu tahu milikku. Nama lengkapmu saat kau mengklaim hal-hal yang kukatakan itu palsu. Tidak ada yang memanggil namaku sejak aku tiba di sini. Lagi pula, aku masih menyimpan rekamanmu menelepon dan membagikan lokasinya padaku. Mendengar ini, Francine ketakutan. Kau, mengarang bukti palsu. Kau ingin menjebakku. Petugas yang menginterogasi Corin berjalan mendekat dan menatap Francine dengan wajah serius. Tidak heran kau bersikeras bahwa Nona Corin adalah pendamping di hotel. Kau adalah salah satu orang yang merencanakan ini, berpikir kita tidak akan pernah menangkap orang yang salah, seseorang yang mengenakan pakaian yang sama.
Sebagai Nona Corin, tidak ada tanda-tanda darah di wajah Francine. Dia terus menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Tidak, aku tidak melakukannya. Itu omong kosong. Aku tidak bersalah. Kita lihat saja kebenarannya setelah kami memeriksa Anda. Petugas itu mendekatinya dan hendak membawanya masuk untuk diinterogasi. Namun, Francine menolak untuk bekerja sama dan mendorong petugas itu. Lepaskan aku. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus membiarkanmu menanyaiku? Jeremy, nenek, selamatkan aku. Jeremy mengerutkan alisnya. Dia menggerakkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi, Jeremy, jangan selamatkan dia. Pamela akhirnya mengerti semuanya dan sangat kesal dengan Francine. Dia menunjuk Francine dengan kecewa. Biarkan polisi melakukan tugas mereka dan memeriksa semua yang telah dia lakukan. Aku ingin tahu orang macam apa cucu perempuanku agar aku tahu seberapa buruk aku telah memanjakannya. Bab 84. Francine dibawa ke ruang interogasi oleh petugas untuk diinterogasi, yang berlangsung lebih dari 20 menit. Ketika petugas meninggalkan ruangan, Tommy menghampiri untuk menanyakan rincian atas nama keluarga Holden. Ia kembali ke Jeremy dan Pamela untuk melaporkan informasi yang diterimanya. Tuan, Nyonya, polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka. Nona Francine berkolusi dengan seorang pria parubaya bernama Richard Channing untuk menjebak Nona Corin hari ini. Polisi telah menemukan bukti bahwa mereka saling menghubungi menggunakan ponsel. Nona Francine setuju untuk membawa Nona Corin keluar rumah ke pusat perbelanjaan, di mana mereka kemudian akan bekerja sama untuk melumpuhkan Nona Corin, membawanya ke hotel, dan menjebaknya seperti seorang pendamping sambil menjebak seorang pria untuk menyerangnya. Nona Corin kebetulan kehilangan dompet dan telepon genggamnya, dan seorang wanita yang mengenakan pakaian yang sama dengan Nona Corin menemukan dompet dan telepon genggamnya yang hilang. Jadi, Richard Channing salah orang. Dia menutupi kepala wanita itu dengan karung, memukulnya hingga pingsan, dan membawanya ke hotel. Untungnya, rencananya berakhir di sana. Pria yang membayar layanan ini tidak menyentuh wanita itu. Wanita yang ditangkap polisi juga bukan seorang pendamping. Meskipun demikian, Nona Francine berada dalam tahanan administratif selama 15 hari karena dia melakukan kejahatan. Hasilnya terlalu berat bagi Pamela. Akhirnya, dia pingsan. Jeremy mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dan dengan tegas memerintahkan Tommy, panggil ambulans. Baik, Pak. Tommy bergegas mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tiba-tiba, Corin berkata pelan, kau tidak perlu melakukannya. Aku sudah menelepon ambulans tadi, dan seharusnya sudah sampai di sini sekarang. Tepat pada saat itu, sekelompok paramedis datang membawa tandu. Mereka membaringkan Pamela di atas tandu dan memasang masker oksigen di wajahnya sebelum kembali ke ambulans dan bergegas ke rumah sakit. Atas instruksi Jeremy, Tommy pergi bersama ambulans. Tak lama kemudian, kantor polisi kembali ke keadaan tenang dan khidmat seperti semula. Jeremy menatap Corin dengan mata menyipit. Apakah dia sudah meramalkan segalanya? Apakah itu sebabnya dia memanggil ambulans terlebih dahulu? Corin merasakan tatapan dingin Jeremy yang penuh selidik padanya. Namun, dia mengabaikannya dan berjalan mendekati petugas itu, sambil berkata dengan sopan, Tuan, bolehkah saya masuk dan berbicara dengan Francine sebentar? Petugas itu bingung. Anda bersedia berbicara dengannya setelah dia mencoba menyakiti Anda. Corin tersenyum. Dia adik suamiku. Aku masih harus menemuinya saat dia dibebaskan, jadi kenapa tidak masuk dan mengobrol dengannya untuk menjernihkan suasana sekarang? Aku masih berharap kita bisa rukun di masa depan. Nona muda, Anda sangat positif dan berpikiran terbuka. Petugas itu merasa senang karena dia bersikap kooperatif dengan mereka sejak awal. Maka, dia pun menyetujui permintaannya. Baiklah, masuklah, tapi jangan terlalu lama. Baiklah, terima kasih, jawab Corin. Di ruang interogasi. Begitu Francine melihat Corin masuk, dia berdiri dengan marah dan membentak, Corin Keru. Dasar jalang, kau yang melakukan ini padaku. Ini semua bagian dari rencanamu. Sebagai putri manja dari keluarga kaya, Francine tidak pernah diinterogasi, dan dia sangat putus asa dan kesal. Petugas itu memborgol tangannya ke meja saat ia menolak bekerja sama dalam interogasi.
Jika tidak, ia akan menindih Corin dan menggigitnya. Corin duduk dengan tenang di seberangnya. Dia dengan malas mengutak-atik telinganya dengan jarinya karena Francine berisik sekali. Tidak, ini rencanamu. Aku hanya mengalahkanmu dalam permainanmu. Bab 85. Francine sangat marah hingga dia tidak tahu bagaimana cara membantah. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Kamu masih wanita yang menjijikkan, dan bermuka dua, yang bersikap polos dan naif terhadap Jeremy dan aku. Nenek ketika kamu merencanakan banyak hal di belakang mereka." Corin tersenyum. "Jadi aku wanita yang murni dan juga jahat. Aku punya ribuan wajah yang berbeda. Orang baik melihat sisi baikku, dan orang jahat melihat sisi burukku. Nona Francine, kenapa kau tidak memikirkan hal-hal yang kau lakukan sebelum kau mengoceh seperti ini padaku?" Wanita muda ini berwajah bak bidadari namun mampu tertawa mengancam bak iblis, membalas dendam kepada mereka yang mencoba menyakitinya. Rasa dingin menjalar ke punggung Francine. "Iblis. Kau iblis." Corin mengangkat alisnya sedikit. "Terserah padamu bagaimana kau memperlakukanku, apakah aku iblis atau bukan. Padahal aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Aku sudah bilang padamu untuk tidak main-main denganku, tapi kau menolak untuk mendengarkan." Pada titik ini, Francine mengakui bahwa dia telah kalah, tetapi dia tidak mengerti satu hal pun. "Jadi, bagaimana kamu melakukannya? Kamulah yang dibawa Richard ke hotel." "Aku melihat semuanya." Corin bersandar malas dan terkekeh. "Guruku dulu pernah memberitahuku sesuatu. Ketika seorang gadis sendirian di dunia luar, dia seharusnya memahami satu teori, seseorang seharusnya tidak pernah berniat menyakiti orang lain, tetapi harus selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin dilakukan orang lain padanya. Jarang sekali kau bersikap begitu baik padaku dan memohonku untuk pergi berbelanja denganmu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan ketika perubahan sebesar itu terjadi, dan aku tidak senaif itu untuk berpikir bahwa kau tiba-tiba berubah pikiran tentangku. Mengenai rincian tentang bagaimana aku melakukannya, itu bukan sesuatu yang akan kuungkapkan padamu." Sebenarnya, Corin tidak punya banyak harapan untuk Francine. Ia berharap bisa hidup rukun dengan Francine selama 3 bulan ke depan. Bagaimanapun, lebih baik mengurangi satu masalah. Akan tetapi, bawahannya, Aaron, telah menemukan Richard telah menunggu di gerbang perkebunan Holden selama beberapa hari. Karena itu, ia memerintahkan orang-orang untuk memata-matai Richard. Anak buah Aaron menemukan Richard dan Francine telah saling menghubungi, dan ia melaporkan temuannya tepat waktu. Peristiwa yang terjadi berada di bawah kendali mereka, dan Corin mengalahkan Francine dalam permainannya. Wanita yang berpakaian seperti Corin diatur oleh Aaron untuk menggantikan Corin. Awalnya, demi Pamela, Corin mencoba memberi Francine kesempatan. Selama Francine berhenti pada waktu tertentu, dia tidak akan pernah jatuh serendah ini. Sayangnya, Francine tidak berhenti. Ia bersikeras melabeli Corin sebagai pendamping. Itu adalah perbuatannya sendiri, dan ia pantas menerima konsekuensi apapun yang menantinya. Francine menatapnya dengan marah. "Jangan berani-beraninya bersikap puas diri, Corin Keru. Kakakku tidak akan pernah menyukai wanita bermuka dua sepertimu." Corin menguap. "Begitukah? Baguslah. Aku tidak akan pernah menyukai lelaki tua yang membosankan seperti kakakmu." "Apa, kamu tidak menyukai saudaraku?" Francine tercengang. Dia memikirkannya dan langsung memutar matanya. "Aku tidak percaya padamu. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu setuju untuk menikah dengannya? Kamu sangat palsu. Apa kau benar-benar mengira aku ingin menikahinya?" Corin mendengus. "Mungkin saudaramu adalah bujangan yang paling menarik bagi banyak wanita, tetapi tidak bagiku. Aku tuan memang tampan, tetapi wajahnya selalu sedingin batu. Bisa jadi setengah hari berlalu tanpa mendengar dia mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Lebih baik menempatkan patung di rumah sebagai hiasan daripada menghabiskan sisa hidupku dengan pria sombong, dingin, dan pendiam seperti dia." Francine ragu kalau telinganya salah mendengar. Dia merasa khawatir. Kamu berani mengatakan hal-hal itu tentang saudaraku. Kamu tidak takut dia akan menceraikanmu?" Corin menyatukan kedua telapak tangannya seperti sedang berdoa. "Itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan. Begitu dia menceraikanku,
aku akan berterima kasih kepada Tuhan dan semua orang di dunia ini, menyumbangkan uang untuk amal, dan membersihkan tubuhku, dan jiwaku. Francine tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya saat melihat Corinne. Hal yang paling menakjubkan adalah dia tidak mengira Corinne berbohong. Ada wanita yang tidak menyukai Jeremy. Kakakku memiliki penampilan yang luar biasa dan tubuh seperti model. Dia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kekayaan yang melimpah. Bagaimana mungkin Corinne berani tidak menyukainya? Tepat pada saat itu, Jeremy mendengar semuanya ketika tubuhnya yang tinggi berdiri di luar pintu ruang interogasi. Dia tampak murung. Bibirnya terkatup rapat, menunjukkan betapa kesalnya dia. Bab 86. Corinne menatap Francine saat sikapnya yang riang mulai memudar, memperlihatkan perilaku yang lebih serius. Sudah waktunya untuk membicarakan bisnis. Satu-satunya alasan aku datang untuk menceritakan semua ini kepadamu adalah karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu melakukan semua ini hanya untuk mengusirku dari rumah. Jika saatnya tiba, aku akan pergi sendiri. Bahkan jika kamu ingin aku tinggal sedetik lebih lama, aku tidak akan melakukannya. Francine tercengang. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, ketika saatnya tiba. Apa maksudmu? Corinne mengangkat sebelah alisnya. Kau tidak tahu. Alasan kakakmu menikah denganku adalah karena ia ingin membahagiakan kakekmu, mencegah kesehatannya memburuk. 3 bulan dari sekarang, saat kesehatan kakekmu stabil, pernikahan kita akan berakhir. Saat itu, tugasku selesai. Kau boleh membiarkan siapapun yang kau inginkan menjadi kakak iparmu. Francine mengerutkan kening karena dia merasa sulit untuk mempercayainya. Mengapa aku harus percaya kau akan pergi saat waktunya tiba? Jangan coba-coba membodohiku. Aku sudah melihat semua jenis wanita, mereka selalu mencari ide-ide baru untuk bersama saudaraku. Corinne tersenyum. Nona Francine, apakah ada masalah dengan otak Anda, atau saya tidak cukup jelas kepada Anda? Saya tidak peduli seberapa hebat saudara Anda, dia bukan tipe saya. Sebaliknya, saya ingin menjauh darinya sebisa mungkin. Saya harap 3 bulan ini akan berakhir secepatnya. Francine menatap Corinne dengan ragu dan berpikir keras. Sepertinya dia tidak berbohong. Apakah dia benar-benar tidak punya perasaan pada Jeremy? Oh, kalau kamu nggak mau lihat kakakmu dan aku susah banget buat pisah, lebih baik kamu nggak cerita ke nenekmu soal masa 3 bulan itu. Aku yakin kamu lebih paham sama dia daripada aku. Dia orangnya sangat baik. Ingin sekali melihatku hamil. Kalau dia tahu aku dan kakakmu hanyalah pasangan palsu, dia pasti akan melakukan apa saja untuk campur tangan. Kapis. Setelah semua itu diucapkannya, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Satu-satunya alasan dia menceritakan semuanya kepada Francine adalah karena dia tidak ingin Francine membuat masalah lagi setelah dia dibebaskan. Dia tidak ingin menghibur Francine, itu hanya membuang-buang waktu. Pada saat ini, Francine hampir mengalami gangguan jiwa. Jika Corinne tidak ingin tinggal di keluarga itu, maka semua hal ini telah ia lakukan tanpa hasil. Ia bahkan menyebabkan dirinya ditahan. Apa yang telah ia lakukan? Corinne, panggil Francine. Corinne berhenti berjalan dan menoleh ke belakang. Apa? Dengan wajah sombong, Francine mendengus. Aku akan percaya apa yang kau katakan, aku tidak akan melawanmu dalam 3 bulan ini. Katakan pada mereka untuk membiarkanku keluar sekarang. Corinne mengerutkan bibirnya. Maaf, tapi apa yang kau lakukan hari ini adalah kejahatan. Menurut hukum, penahanan administratif adalah hukumanmu. Jadilah gadis baik. Ini hanya 15 hari. Ini akan segera berakhir. Segera. Francine tidak senang. Aku tidak ingin tinggal di sini selama 15 hari. Biarkan aku keluar. Aku ingin keluar. Jeremy bisa mengeluarkanku dari sini. Katakan padanya untuk mengeluarkanku dari sini. Corinne mengabaikannya, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan keluar. Ketika Corinne meninggalkan ruang interogasi, Jeremy berada di seberang lorong dan berbicara dengan seorang petugas tua di dekat jendela. Dia terlalu jauh dari mereka dan tidak dapat mendengar percakapan mereka. Berdasarkan seragam polisi yang lebih tua, dia bisa jadi kepala polisi. Selain itu, dia menunjukkan sikap yang sangat rendah hati terhadap Jeremy saat menjelaskan sesuatu. Tuan Jeremy, saya benar-benar minta maaf.
Bawahan saya memperlakukan istri Anda sebagai tersangka dan menginterogasinya. Mereka hampir menangkapnya. Meskipun begitu, kami bertanggung jawab atas hal ini. Para petugas itu baru saja lulus dan baru saja dipindah tugaskan ke sini. Mereka tidak punya banyak pengalaman dalam menangani kasus. Saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Jeremy berkata pelan, pengampunanku tidaklah sepenting itu. Yang terpenting adalah perasaan istriku. Beruntung bagi mereka, istriku adalah orang yang pemaaf. Mengetahui Jeremy tidak berniat menyalahkan para petugas, kepala polisi itu merasa lega. Ya, Nyonya Holden adalah orang yang berakal sehat dan peduli. Meskipun demikian, saya akan meminta para petugas itu meminta maaf kepadanya nanti. Jeremy tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, telepon berdering. Kepala polisi minta diri dan berjalan ke samping untuk menjawab teleponnya. Corinne menghampirinya dan berkata dengan nada sarkastis, "Apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba meminta seseorang untuk mengeluarkan adikmu dari sini?" Jeremy meliriknya dan berkata pelan, "Kau terlalu banyak berpikir. Aku percaya polisi akan memberikan Francine hukuman yang pantas." Corinne terkejut mendengarnya. "Dia adikmu. Apa kau akan meninggalkannya di sini?" Dengan wajah dingin, Jeremy menjawab, "Dia sudah dewasa sekarang, bukan anak-anak. Dia seharusnya bisa menghadapi konsekuensi dari melakukan kejahatan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah belajar." Corinne mengangguk puas. "Bagus sekali. Kau tidak seperti orang tua bodoh yang memanjakan anak-anaknya." Dia meluruskan punggungnya dan berbalik untuk meninggalkan stasiun. Saat dia berada di luar, dia menyadari ada seorang pria yang berjalan sangat dekat di belakangnya. Dia berhenti dan berbalik, hanya untuk mendapati Jeremy di belakangnya. "Tuan, apakah Anda tidak akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek?" Bab 87. Jeremy menatap Corinne. "Nenek sudah baik-baik saja sekarang. Tommy sudah menyuruhnya pulang." Corinne mengangguk meyakinkan. "Baiklah, senang mengetahui dia baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan pergi. Selamat tinggal, Tuan." Dia pun terus berjalan. Beberapa langkah kemudian, dia berhenti lagi untuk melihat ke belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, mengapa Anda mengikuti saya?" Jeremy mengangkat sebelah alisnya. "Bukankah kau bilang kau sedang mengobati?" Bibir Corinne membentuk senyum yang dipaksakan. "Aku bilang aku akan mentraktir nenek dan membiarkanmu ikut. Sekarang dia tidak bisa pergi, itu tidak akan terjadi." Biar aku ikut?" "Ya." Alis Jeremy berkerut sambil mencibir. "Kalau begitu biar aku yang traktir. Kita masih perlu makan, kan?" Corinne tidak tertarik dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Silakan saja, aku punya kencan." Jeremy menyipitkan matanya. "Dengan siapa?" Corinne mengernyitkan alisnya dengan tidak senang. "Apakah aku benar-benar perlu memberitahumu?" Jeremy menatapnya dengan dingin. "Bagaimana menurutmu? Dia terlalu suka mengontrol. Bagaimana mungkin aku bisa tahan padanya?" Gerutu Corinne dalam hati. Untungnya, mereka hanya akan menikah dalam jangka pendek. Dia tidak akan bisa mentolerirnya jika ini terus berlanjut dalam jangka panjang. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Ini pesta kelulusanku. Teman sekelasku baru saja mengirimiku pesan dan mengundangku untuk berkumpul bersama. Ini pesta sepanjang malam." Jawabannya sangat jelas, dan tidak ada yang salah dengan sikapnya. Meskipun, dia tidak meminta izinnya. Jeremy menundukkan kepalanya untuk menyalakan sebatang rokok. "Pada dasarnya, kamu tidak akan bertemu teman-teman kuliahmu lagi setelah lulus. Apakah kamu perlu pergi ke pesta-pesta yang tidak berguna ini?" Corinne memutar matanya. "Aku pergi. Siapa bilang pesta ini akan menguntungkanmu? Kita dulu teman sekelas, dan kita akan menjadi budak perusahaan di masa depan. Berpisah untuk menjalani hidup dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk berpesta seperti ini lagi. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka." Dia tidak bisa menebak apa yang dirasakan Jeremy dari tatapan matanya yang gelap. Setelah 2 detik terdiam, Jeremy berkata, "Masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu ke sana." Corinne menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Aku bisa naik taksi." Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah dilempar ke dalam mobil seperti kelinci kecil. Terkadang,
dia benar-benar menganggap Jeremy orang yang aneh. Jeremy selalu menjadi orang yang superior, dan lebih buruk lagi, dia suka mencampuri urusannya. Tujuan Corin adalah Happy Party Ground. Terima kasih, katanya pelan sebelum keluar dari mobil. Ia lalu berjalan ke tempat pesta sendirian. Mobil Mercedes-Benz hitam itu tidak pergi, hanya tetap parkir di tempatnya. Sang sopir menoleh ke belakang dan bertanya, "Tuan, apakah Anda akan pulang sekarang atau menuju ke tempat lain?" Jeremy tidak menjawab dan sopir itu tidak berani mengulangi perkataannya. Dia menatap pintu kompleks dengan matanya yang gelap dan dalam. Tiba-tiba, Zeke menelepon. "Hai, Jeremy, kamu di mana? Kamu mau minum di Twilight?" tanya Zeke. "Ayo minum di tempat lain," kata Jeremy. "Tentu. Di mana?" jawab Zeke. "Selamat berpesta," jawab Jeremy. "Apa? Di mana?" Zeke yang tercengang berhenti sejenak selama beberapa detik, mengira telinganya menipunya. Bab 88. Tempat pesta adalah tempat yang sangat disukai para pelajar untuk berkumpul. Karena itu, tempat seperti itu tidak cocok dan juga kekanak-kanakan bagi segelintir pengusaha sukses dan anak-anak orang kaya. Zeke memandang sekeliling dengan getir ke arah dekorasi yang mencolok dan mencolok di lantai pesta. Ia menyuarakan ketidakpuasannya, "Jeremy, kapan kau menjadi kekanak-kanakan, datang ke tempat yang hanya disukai anak-anak ini?" Jeremy duduk di sofa yang tidak nyaman di ruang privat itu dan menoleh ke arah Zeke. "Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, kita bisa pergi kemanapun yang kamu mau." Zeke mengangkat bahu. "Lupakan saja. Kita sudah di sini." Gerald menghampiri Jeremy untuk memberikan segelas whisky. Ia lalu bersorak dengan anggun bersama Jeremy. Saat ia minum whisky, ia menatap Zeke. "Kita akan ke pub atau kelab. Terlalu membosankan. Tempat ini menyegarkan, menurutku, dan tampak cukup bagus." "Kau benar." Zeke tersenyum dan menghampiri mereka untuk duduk. Mereka bersorak. "Jadikanlah hari ini sebagai hari untuk mengenang masa-masa indah kita sebagai pelajar," kata Zeke. Sejujurnya, mereka tidak pernah datang ke tempat kelas rendah ini, bahkan saat mereka masih mahasiswa. Gerald menyesap lagi dan berkata, "Menurutku, di ruangan seberang ada banyak mahasiswa yang berkumpul. Mereka tampak bersenang-senang." Zeke melihat keluar dan tersenyum. "Sekarang musim kelulusan. Kurasa mereka sedang mengadakan pesta terakhir sebelum berpisah." "Astaga, kelulusan. Musim untuk jatuh cinta." Gerald mengangkat alisnya. "Aku hanya tahu bahwa wisuda adalah saat putus cinta. Kapan ini menjadi musim jatuh cinta?" Zeke tersenyum. "Aku yakin kamu tidak tahu. Mereka putus karena mereka harus berpisah dan pindah ke kota yang berbeda untuk karir mereka. Mereka yang tinggal di kota yang sama akan saling menghargai. Banyak orang memutuskan untuk menyatakan cinta mereka selama masa wisuda. Banyak anak laki-laki akan memilih untuk menyatakan cinta pada hari wisuda kepada gadis yang mereka sukai. Jika gadis itu menerima, itu adalah perjodohan. Jika tidak, mereka dapat menghindari rasa malu yang tidak perlu karena mereka tidak akan sering bertemu di hari wisuda." "Kampus." Gerald meliriknya dan menggodanya, "Kenapa kamu tahu hal ini dengan baik? Apakah kamu pernah menyatakan cinta pada seseorang saat hari kelulusan kita?" "Sialan kau. Apa kau pikir aku perlu menyatakan cintaku pada seseorang?" Zeke menyeringai bangga. "Kapan aku pernah putus asa menginginkan seorang wanita?" Jeremy menyipitkan matanya dan memutar gelasnya sambil berpikir keras. Kelulusan. Pengakuan. Ia teringat pagi ini di Universitas New Capital City, seorang anak laki-laki menelepon Corin untuk memberinya sebuah tombol bermakna. Keduanya mengobrol dengan gembira selama beberapa waktu. Gadis konyol itu cantik rupanya. Tidak aneh kalau ada yang mengaku padanya, pikirnya. Whisky yang dipegangnya sudah dingin dengan es di dalam gelas, namun suhu gelas tampaknya telah menurun, dan whisky itu jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Zeke mengangkat gelasnya dan mengeluh, "Sejujurnya, aku merindukan masa-masa belajar kita dulu. Kita begitu riang saat itu. Permisi." Tiba-tiba, Jeremy meletakkan gelasnya dan bangkit untuk meninggalkan ruangan. Zeke tertegun saat bertukar pandang dengan Gerald. Dia bertanya, "Jeremy, ada apa? Kamu mau kemana?"
Aku akan menjawab panggilan. Jangan pedulikan aku, jawab Jeremy lemah. Baiklah. Zeke tidak berpikir terlalu banyak dan bersorak bersama Geralt. Keduanya terus berbicara. Jeremy menjawab panggilan dari Tommy. Ia merasa tenang, mengetahui neneknya sudah makan dan tidur. Setelah selesai berbicara di telepon, ia tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Sebaliknya, ia menatap pintu di seberang kamarnya dengan penuh arti. Isolasi suara di tempat ini tidak begitu bagus. Dia bisa mendengar orang-orang dewasa muda menyanyikan lagu-lagu populer dengan keras dari ruangan lain. Sebagian besar waktu, mereka tidak selaras. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki mendorong pintu untuk menjawab panggilan. Ia lupa menutup pintu. Melalui pintu yang setengah terbuka, Jeremy melihat Corin duduk di dalam. Dia mencondongkan tubuhnya mendekat, mungkin karena dia hampir tidak bisa mendengar karena suara berisik, ke seorang anak laki-laki yang sepertinya mengatakan sesuatu. Mereka begitu dekat satu sama lain sehingga wajah mereka hampir bersentuhan. Tiba-tiba, seorang gadis datang dan menutup pintu. Bab 89. Dengan pintu tertutup, banyak ruang tersisa untuk imajinasi. Jeremy menundukkan kepalanya untuk menyalakan cerutu. Ia bersandar di dinding dan mengembuskan asapnya. Asap masih menempel di wajahnya. Di ruang pribadi, musik dansa elektronik dan lampu disko menciptakan suasana pesta yang hidup dan berisik. Corin, apa yang kamu mainkan sekarang setelah kamu lulus? Meskipun duduk sangat berdekatan, Chester perlu berteriak agar orang di sebelahnya mendengar apa yang dia katakan. Mendengar pertanyaan itu dengan jelas, Corin duduk tegak dan setengah berteriak saat menjawab, aku belum tahu. Tapi kenapa kamu di sini? Kamu tidak lulus tahun ini. Chester mengerutkan bibirnya malu-malu. Beberapa sahabatku lulus hari ini. Mereka mengundangku. Lebih. Corin mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Sejujurnya, Chester datang karena dia. Karena Corin sudah lulus, tidak akan mudah untuk menemuinya. Dia diam-diam telah jatuh cinta padanya selama 3 tahun. Sejak pertama kali bertemu Corin di tahun pertamanya, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah. Pagi ini, dia memberanikan diri dan menyatakan cintanya kepada Corin, tetapi ditolaknya. Meski begitu, dia tidak mau menyerah. Selama Corin masih sendiri, dia punya kesempatan. Chester mengambil 2 gelas koktail dan memberikan satu kepada Corin. Corin, mari kita bersulang. Apapun yang kamu lakukan, aku akan bekerja lebih keras dan melihatmu sebagai panutanku. Dia menerima koktail yang tampak cantik itu dan tersenyum. Kamu tidak perlu melihatku sebagai panutanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar keras untuk dirimu sendiri. Teruskan. Gelas-gelas mereka berdenting dan menghasilkan suara yang ringan dan renyah. Namun, suara itu tenggelam dalam musik dansa elektronik yang bising. Corin tersenyum sambil memegang gelas koktail di tangannya. Namun, sebelum ia sempat mencicipi koktail yang manis dan lezat itu, sebuah tangan besar kurus muncul entah dari mana dan mengambil gelasnya. Kamu tidak diperbolehkan minum saat berada di luar, Nona. Corin mendongak dan melihat wajah serius Jeremy tepat di depannya. Dia melihat ketidakpuasan dan rasa jijiknya hanya dengan melihat wajahnya. Namun, dia berkata dengan dingin, aku di sini untuk membawamu pulang. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi suaranya cukup dalam dan kuat untuk mencapai telinganya melalui lingkungan yang bising di sekelilingnya. Antar aku pulang. Tapi aku baru di sini kurang dari setengah jam, pikirnya. Corin merasa sulit untuk mengerti. Apakah Anda tahu jam berapa sekarang? Tuan, bukankah sudah kubilang aku akan terlambat karena hari ini adalah pesta kumpul-kumpul teman sekelasku? Jeremy mengernyitkan alisnya. Apakah itu alasan yang sah bagimu untuk minum alkohol seperti dirimu? Hah? Seperti di sini. Corin terdiam. Dia terlalu suka mengatur. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tahu seberapa banyak yang bisa kuminum. Apa salahnya aku minum satu koktail dengan temanku saat aku sedang ingin minum? Pikirnya. Chester berdiri di sana sambil tercengang. Dia melihat pria yang kuat tadi pagi. Kurasa dia kerabat Corin. Oleh karena itu, dia segera berdiri dan menjelaskan, Tuan, jangan khawatir. Koktail ini kadar alkoholnya rendah, dan tidak cukup untuk membuat seseorang mabuk.
Bahkan jika Corin minum terlalu banyak, saya bisa menyuruhnya pulang. Jeremy mengangkat alisnya. Kau akan mengirimnya pulang. Chester mengangguk dengan penuh tanggung jawab. Iya. Jadi jangan khawatir. Kau bisa kembali dan meninggalkan Corin bersamaku. Senyum aneh muncul di wajah Jeremy. Meninggalkannya bersamamu. Apa hubunganmu dengannya? Bab 90. Pertanyaan Jeremy membuat Chester merasa canggung. Aku juniornya Corin. Jeremy menatapnya dan berkata, menurutmu, apakah aku akan merasa tenang, mengetahui bahwa aku akan meninggalkan Corin dengan seorang junior yang punya perasaan padanya? Wajah Chester memerah. Dia mengerutkan kening. Sebagai seorang dewasa muda, dia marah ketika seseorang mencurigai karakternya. Saya akui saya suka Corin, tapi saya bukan penjahat. Saya tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Saya sangat menghormatinya. Jeremy menyipitkan matanya, mengangkat koktail yang diambilnya dari Corin, dan mengocoknya. Sudut mulutnya terangkat. Ya ampun, kau berani sekali menyatakan cintamu padanya saat aku berdiri di sini. Pipi Chester semakin memerah. Jelas, dia merasa malu. Melihat situasi memalukan yang dialami teman sekelasnya, Corin mengernyitkan dahinya dan berdiri. Tuan, saya janji tidak akan minum lagi. Bisakah Anda pergi jika tidak ada yang lain? Jeremy menatapnya dengan pupil matanya yang gelap. Mengusirku. Corin menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengusirmu, aku memintamu untuk pergi. Silakan pergi. Kau akan membuat teman-teman sekelasku takut. Ekspresi Jeremy menjadi gelap. Menakuti teman-teman sekelasnya. Memangnya dia pikir aku ini siapa? Apa aku seseram itu? Pikirnya. Pada saat itu, seseorang mengecilkan volume musik di ruangan itu. Kemudian, sekelompok gadis bergegas keluar dengan gembira. Wah, kamu yang menyumbangkan gedung untuk universitas kita, kan? Corin, dia sangat tampan. Corin, cepatlah dan kenalkan dia pada kami. Siapa pria tampan ini? Para wanita sangat gembira melihat seorang pria tampan di ruangan itu. Mereka pun hampir meneteskan air liur. Jeremy mengangkat alisnya dan tersenyum menggoda. Menurutku, teman-teman sekelasmu tidak takut padaku. Corin terdiam. Akhirnya, ia mengerti apa maksud orang-orang yang mengatakan rekan setim yang lemah lebih banyak merugikan diri sendiri daripada musuh yang kuat. Salah satu gadis itu terlalu bersemangat. Tuan tampan, mengapa Anda tidak tinggal dan bermain bersama kami? Kami harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih atas kontribusi besar Anda bagi universitas. Jelas, gadis ini punya motif tersembunyi. Namun, yang lain senang dengan lamarannya dan setuju dengan gadis yang bersemangat itu. Semua gadis berharap pria tampan ini bisa bertahan. Benar sekali, benar sekali. Tetaplah di sini dan bersenang-senang bersama. Jeremy menatap ekspresi Corin yang tak bisa berkata apa-apa dengan matanya yang menyipit. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata pelan, lebih baik tidak usah. Bersenang-senanglah. Aku hanya datang untuk menengoknya. Tangannya yang kasar diletakkan di atas kepala Corin. Ia menepuk-nepuk kepala Corin seolah-olah Corin adalah hewan peliharaannya, bersikap seolah-olah ia adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab. Sebenarnya, ia sedang menekan. Corin mengerutkan kening dengan tidak senang dan menatapnya. Sementara itu, semua gadis menatapnya dengan rasa iri. Mereka akan sangat senang jika pria tampan seperti itu mengusap kepala mereka. Bibir Corin berkedut. Jeremy berkata, baiklah. Bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Aku akan berada di ruangan di seberang lorong. Datanglah dan temui aku saat kau sudah selesai. Ia membungkukkan tubuhnya sedikit, menyingkirkan rambut yang berserakan di samping pipinya, dan mendekat untuk berbisik, Nona Corin, jangan lupa siapa dirimu sekarang. Tidak pantas bagimu, istriku, untuk terlalu dekat dengan pria lain. Itu bukan pengingat melainkan peringatan. Yang terpenting, Corin tidak ingat pernah terlalu dekat dengan pria lain. Ketidakpuasan itu menelannya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jeremy berdiri tegak dan melihat sekeliling. Sebagai pria dewasa, ia berkata kepada semua orang, selamat bersenang-senang. Corin akan melunasi tagihannya hari ini. Dia yang akan menanggungnya. Teman-teman sekelas Corin awalnya tercengang. Namun,
Sedetik kemudian, mereka bersorak.